Kali aja Elia bela lah dulu aku. Nih, ketawa dia. Coba Elia bela dulu aku sama dia Elia. Sekali aja Elia bela aku sama Elia. Biarin aja lah. Janganlah Elia. Kau tuh saksi mata gitu. Jangan dibiarin. Bela dulu aku Elia. Aku selalu bela kau. Aku bawa kau ke Romo. Aku bawa kau kemana-mana. Belalah. Katamu, aku kakakmu. Dulu. Sekali aja Elia. Kenapa tidak mau bela saya? Ayolah, belalah saya sekali aja Elia. Kamu tahu segala sesuatu tentang saya. Ayolah, cemana Elia? Orang memfitnah saya, kamu diam. Katanya kamu saudara saya. Satu dalam tubuh Kristus. Gimana? Gak sanggup? Ya memang itu yang kau lakukan selama ini Elia. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Kenapa? Memilih pergi? Gak kuat. Kenapa? Jujurlah. Sulit. Kenapa? Cari aman. Ya udah, kalau memang mau cari aman nggak apa-apa. Ya. Kalian lah nilai sendiri. Cuman itulah ya teman-teman. Penyesalan saya adalah ketika semua orang minta nomor WhatsAppku, aku harus ngasih. Nyesal kali aku. Dan penyesalanku, Michael yang ada di Bandung itu ngasih nomorku sama si Metatron. Kalian lah yang DM aku, mau tahu nomorku. Padahal aku tidak pernah mau tahu. Kalian yang datang mendekat sama aku memulai pelayananku sendiri dari yang tidak ada yang menonton. Jadi banyak yang menonton. Kalian lihat perjuanganku tanpa pansos dulu. Iya, aku mendoakan aja biar kalian tahu. Aku berjuang sendiri. Setelah aku udah sampai di atas, kalian semua nempel sama aku. Kalian mulai cari tahu tentang aku. Kok pengajaranmu beda tak? Ini bagus banget pengajarannya. Bahkan kalian semuanya DM aku mau tahu. Semua, hampir semua, semuanya datang ke room saya. Kalian kalau orang lama kalian tuh tahu, mereka semua nempel di tempat saya. Terus tiba-tiba saya dibilang pansos. Lawakan yang lawak gitu ya. Iya, mari jujur, saya seorang ortodoks. Seperti apa saya? Ya kan, Mikana? Kenapa? Mikana mau pansos di sini sayang. Iya, kamu pasti mau pansos sama saya kan? Kenapa? Mikana mau nanya dong, Mikana itu apa sih kerudung kayak gitu-gitu tuh? Apa sih Mikana? Buat apa sih? Hah? Itu buat apa sih tuh? Ajaran dari mana ada di sini gitu tuh? Apa ya? Iya. Saya bahkan nggak pernah pansos sama dia. Nggak pansos, saya nggak mau terkenal. Saya terkenal sendiri. Dulu waktu aku itu sembayang, ya, sembayang sore, wudhu, terus apalagi tuh. Nah, itu viral. Berapa juta dulu ya? Kalian masih inget nggak? Tapi akun aku ke ban. Berapa juta dulu viral, ya kan? Itu bahkan sampai di stitch sama banyak orang itu. Tahu nggak kalian juta? Nah di situ begitu saya live itu rame banget. Itu saya tuh memulai debut saya itu sama diri saya sendiri. Jutaan sampai ke ini ya, kayaknya sampai FYP ke kamu ya Mikana ya. Orang
lama tuh tahu, orang lama tuh tahu. Itu ya. Itu. Jadi kalau ada yang bilang saya pansos, aduh, saya sudah pernah di puncak. Ya, sampai orang-orang menginjak-injak saya, mengkhianati saya, menjatuhkan saya. Iya. Ya. Nah, ini mulai nih si Baldwin. Oh, Meta yang bantu. Bukannya dia yang pansos ya? Bukannya dia yang pansos ya? Oh, saya yang bantu. Yang minta nomor WhatsApp saya siapa ya? Sampai mintanya nggak ke saya karena saya nggak pernah ngasih. Semua orang DM saya tapi saya nggak ngasih. Sampai dia mintanya ke teman saya. Gitu. Ya. Iyalah. Itu kalau ada yang bilang saya pansos, coba ingat dulu ya gimana Elia, gimana si Yogi, semua orang dan saya itu memberikan itu. Itu. Oh, Edis TV the best. Oh, pantas. Sesuai. Typingan sesuai junjungan. Orang ini ada yang mau ini lanjutkan penginjilanmu mul. Iya. Nih ya, Agatha jangan nangis mulu, nggak apa-apa. Kamu juga kan sering nangis, Mikana. Perempuan nangis itu biasa, ya kan? Nggak apa-apa. Nah, kayak gini nih. Ini, hujat Islam ramai DPO. Apa itu? Oh, jadi kalau Edis nggak menghujat ya? Saya tuh nggak pernah menghujat karena memang nggak ada bukti hujatan saya. Nggak ada. Mau dilapor pun saya nggak punya hujatan. Makanya saya bilang, ya kan, kalau saya menghujat, apa hujatan saya? Kalian nggak bisa membuktikan sampai sekarang. Yaitu laporan itu karena apa? Ya karena ketakutan kalian. Itu. Iya. Ya kan? Kok lari ke Malaysia? Tanyalah Elia, tanyalah Metatron. Orang itu kok yang nyuruh saya keluar. Tanyalah mereka. Aku tuh udah santai-santai, ya kan? Udah santai, indah kali hidupku. Udah pasang wifi, udah bayar apartemen 1 tahun. Iya, kok tanyalah mereka. Kok tanyalah. Siapa yang nyuruh keluar? Iya. Iya, nggak apa-apa. Coba tanya lah orang itu, siapa yang dapat WhatsApp, yang nyuruh keluar itu dari ke Malaysia itu siapa? Tanya lah. Saya cuma mau kalian jujur, saya ini udah jujur. Kalian kan nggak mau. Iya kan? Iya, agak nangis mulu. Ini episkop nanya saya, tak kenapa kamu nangis, nak? Itu episkop saya. It's okay. Nggak apa-apa itu. Gitu ya. Iya. Oh iya, bolehlah naiklah Tina Mari. Aku nanya, menurut kamu Yesus pencipta atau bukan? Nah ini tuh penting ya untuk melihat ya siapa yang Kristen jalan bermil-mil di Malaysia. Iya, betul. Gara-gara uang saya diambil sama ibu-ibu yang di Malaysia itu. Siapa nama ibu itu? Orang Batak itu. Hah? 500 euro sama $200. Duit saya sama dia. Ditahan. Terus yang doxing juga dari dia. Itu. Iya, jujur lah. Jujur. Ya, tiket pesawat pun saya, ya kan? Jujur lah. 500 euro dan $200. Ya gimana saya nggak jalan kaki bermil-mil. Orang duit saya sama dia. Nah, gimana lah menurut kau? Tanya sama mereka. Jujur sekali-sekali. Ini skenario mereka. Suruh ke sana, suruh ke sini, suruh diam, suruh ini. Sekali aja. Jujurlah. Malu. Iya. Agatha nggak live nggak makan. Iya, kenapa? Iri kau. Makanya aku live. Kenapa bang? Aman itu.
Ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya kan nggak nipu orang, ya toh, gitu. Nggak apa-apa. Tina Mary itu nenek-nenek, terserah dia mau nenek-nenek, mau apa kek. Ya, jangan diladenin bun. Siap. Ya kalian ya, kalian lihatlah mereka semua yang dulu, ya, coba ya. Yang penting kalian renungkan adalah bagaimana dulu waktu bahagia bersama-sama saya, waktu saya punya kasus, semuanya pergi, meninggalkan saya. Ya kan? Egya, Jasim Sembiring. Tiba-tiba mereka itu meninggalkan saya semuanya. Iya, waktu lagi di atasnya saya, semua dekat. Waktu aku tersandung kasus, kabur semua. Iya kan? Gitu kan? Iya, nyimak. Nah, bagus kalau nyimak. Iya, apakah itu yang disebut teman? Yang mana yang teman? Makanya saya selalu bilang, gak ada teman di dunia ini. Sama seperti Yesus sudah menganggap sahabat tapi dia dihianati. Ya kan? Coba kamu lihat waktu Yesus itu disalib. Ada gak murid-muridnya yang membela dia? Petrus saja menyangkal. Sama toh? Sama kan? Iya, syukurin. Iya, itu kayak gitu. Iya kan? Gitu. Agatha itu mana mau naikin saya. Oh, saya aja nggak pernah kamu naikin di live kamu. Mikana, kau kayaknya dulu yang nurunkan saya. Jangan pura-pura lupa ingatan lah Mikana. Tiba-tiba lupa ingatan. Tidak, kamu tidak Kristen, kamu tidak sama dengan saya. Turun. Berapa ribu mata yang nengok itu Mikana? Tiba-tiba kau Mikana. Alah, inilah aku bilang. Alah, sampai nyamar aku jadi Siwati, baru konekkan. Karena kalau aku asli, nggak konekkan. Ingat kami Mikana? Ingat nggak kalian? Sampai nyamar aku. Akhirnya dibongkar, oh ini si Agatha, karena baru kau turunkan aku. Oh loh. Ini banyak kali saksi mata loh Mika. Makanya aku bilang, kalian ini gimana sih? Nggak pernah mau jujur. Kenapa? Terlalu tinggi kali harga diri kalian. Wati bertompel dulu, ingat ya. Iya waktu itu udahlah, nggak usah lagi kau bela-bela, nanti iblis nanti yang menguasai kau, udahlah. Cuma mau nge-remind itu aja. Nggak usah ngadakan pembelaan, udah saya udah mengampuni itu kok. Udahlah. Kena mute terus kakak, si Andre aja bang. Mikonol, ada aja. Tapi kemarin itu ya, dia dihujat habis-habisan waktu rame itu ya kan. Semangat Mikana, itu aku yang typing loh, Agatha. Kau baca lo dulu typinganku kan. Iya kan Mikana, waktu kau live itu kan. Agatha, semangat. Aku nyemangati dia loh. Waktu dia digebukin RT6. Itu aku tuh ya Mikana, aku bilang. Andai kamu dengan RT6, aku tetap mendukung kamu dibandingkan RT6. Itu, kau baca kan? Ingat aku. Dibacanya, Agatha apa ya? Vespa ya kan? Semangat sis. Nah itu kan, ingat gak kau? Ku semangatinya kau. Ketawa kan? Aku gitu Mikana, aku tuh punya hati orangnya. Ya nggak peduli aku ya, walau kita teologi beda gitu, tapi ketika kamu ya kan, ketika kamu digituin di posisi sama kadrun, aku tergerak hatiku ya. Ya udah dek, semangat. Iya, terima kasih. Kayak gitu. Enggak, aku tuh enggak begitu ini. Jadi orang-orang itu memang nyuruh aku, kok si Mikana sih ini gitu.
Aku tetap aja mau meluruskan niat, aku nggak pernah mau menjatuhkan orang. Itu memang kusuruh orang Kristen jangan dengarkan teologimu, biar kau aja gebukan sama RT 6. Aman itu, asal jangan kau ngajar aja sama Kristen. Entah apa-apa yang kau ajarkan. Kalau berdua sama RT 6 itu urusan kau, tapi aku memang nggak boleh nyuruh teman-teman Oten janganlah belajar dari kau. Tak apa-apa. Nah, karena agak-agak aku tengok serius loh. Aku tuh nggak pernah ini sama orang tuh kayak gitu. Kan orang-orang, karena orang-orang lah sebenarnya Mikana yang ngomong ke aku, kok kak ini gini, ku perhati kalau memang iya agak nggak beres kok, ku tengok ajarannya ya, ajaranmu agak nggak beres emang. Tapi kalau kau ya nggak ada masalah aku. Ajaranmu yang melenceng. Aku dari Rasul loh. Ajaranmu dari mana? Coba aku nanti nunjukkan suksesi apostolikku. Kalau di sini kalah kau, meninggal kau kalau di sini. Ajaranmu dari mana? Siapa gurumu? Sampai ke salah satu rasul nggak? Nah itu. No iya, ajaran kamu dari mana? Kalau saya jelas, gereja saya suksesi apostoliknya ke Rasul Paulus dan Andreas. Nah, udah aku bilang kalau udah di sini selesai. Iya, tapi aku tuh nggak ada masalah kalau secara pribadi, aku nggak ada masalah sama dia. Aku nggak kenal dia, dia nggak kenal aku. Ya, walau dia suka kadang-kadang nyenggol aku ya. Agatha, berapologet sampai kau bikin piti ya demi untuk oplas. Padahal aku waktu itu belum oplas loh, Mikana. Ya kan, ada pitimu kan. Kok sampai ngurusin pribadiku loh. Padahal aku nggak ada. Aku tuh hanya fokus sama teologimu gitu. Tapi aku ya udah aku bilang ya, selama kalian itu masih Kristen, aku tuh pasti bela kalian. Ya, aku punya hati gitu loh. Cuma memang ajaranmu agak lain. Aku bilang ayo belajar. Aku sempat kan bilang juga naik sama kamu kan ke TikTok ya. Berapa tahun yang lalu gitu. Ayo Mikana kita sama-sama belajar. Aku DM lagi. Bukan urusanmu. Kita beda iman. Wah, kejam kali kau. Ingat ya. Ingat kan? Ingat. Tapi aku kalau masalah pribadi aku nggak ada urusan. Aku bilang. Aku tetap stay di situ. Ya. Kenapa? Karena memang agak-agak lain ku tengok. Orang jadi ambigu gitu. Demi kamu membela iman kita, iman Kristen itu tidak memiliki 3 Tuhan, akhirnya kok jadinya masuk kepada bidat modalism. Iya, bidat modalism, ya kan? On cam. Kita sempat waktu itu on cam ya Mikana ya. Waktu kau di bandara ya. Ya kan? On cam lah. Waktu itu udah di bandara. Nggak boleh. Tapi kalau ajaran emang agak-agak kok. Tepuk tangan untuk Mikana yang cantik dan manis. No, kerudungan lah. Oh biasanya kerudungan. Enggak. Ambil dulu, Pak, tolong ambilkan dulu kerudung yang putih, Pak. Gimana kabarnya Tapi Mikana? enggak, aku luruskan dulu ya. Waktu kamu naik ke roomku yang dulu itu, justru karena saya tahu itu kamu, makanya saya naikin. Sebab dikasih tahu sama kawanku. Ini yang namanya akunnya ini ya, itu Agatha, naikin ya. Kalau saya nggak tahu itu kamu, saya nggak naikin karena saya kan random ya. Saya langsung klik siapa yang naik gitu. Nah, justru di sini kamu Itu salah. aku pakai akun asli satu, Agatha, nggak dinaikin, ya kan? Kamu nggak baca dari itunya. Aku pakai akun Agatha. Ah udahlah nyamar bun. Karena waktu kau live, aku live juga dan orang-orang tahu. Iya, justru karena itu kan kamu sudah ngasih tahu tuh kepada netizen bahwa kamu akan naik ke room saya. Makanya kawan saya yang ngasih tahu. Ini Mikana mau naik, si Agatha mau naik, nama akunnya ini. Makanya saya langsung saya naikin kan. Nah, di sini Enggak, kamu kamu baru sadar aku Agatha setelah typing di bawah kok. Oh kamu Agatha ya, Wati. gini. Kalau dalam hal ini saya tidak bohong ya. Ada saksinya. Ada itu namanya si ada kawan saya, aduh, siapa si Sari saksinya. Boleh tanya sama Sari. Masih ada WA-nya karena dikasih tahu ini Agatha tapi nama akunnya ini, makanya saya naikin. Padahal tadi kamu bilang kan
saya tidak akan naikin kalau itu kamu gitu. Nah di situ kamu salah. Jadi Kamu ingat waktu dulu banget nggak yang aku naik kan? Ya, ayo Kak, kita sama-sama belajar. Aku mau bantu kau untuk meluruskan ya. Waktu itu kau kan rame gitu kan. Enggak, langsung kamu turunkan kan? Ingat nggak waktu itu? yang mana itu? Oh, dulu banget, dulu banget. Enggak, justru dulu itu kan kamu nanya di room saya. Ya, Apa? Di lemari. Justru dulu itu kamu itu nanya-nanya sama saya tentang Alkitab. ya, saya waktu Islam waktu itu. Betul, betul. Saya waktu itu masih Waktu itu Islam. masih Islam ya, masih Iya. itu ya. Tapi ya. Dulu tuh waktu itu masih Islam. Karena aku tuh dulu bodoh, seriusan teman-teman. Aku dulu tuh kan dari sebelah dan juga aku nggak tahu apa-apa. Dia FYP di tempat aku dan oh ini tuh keren banget gitu. Dia tahu Alkitab. Aku nanya-nanya, Iya, kan udah pernah aku saya kan cerita. sekolah, saya S1. Ya, saya dulu nggak tahu, tapi kan lama-lama akhirnya aku belajar dan ku tengok ternyata entah apa-apa ajaranmu. Kalau Agatha udah berapa kali baca Alkitab? Kejadian sampai Wahyu udah berapa kali? Saya 15 tahun. 15 kali bolak-balik. Oh, udah baca ya dari Kejadian sampai Udah Wahyu. Ya? hatam. Ya. Oh, good. Baguslah ya. Saya belajar waktu itu. Ya, saya lihat banyak ajaran Kristen kan. Terus masuk kamu, terus masuk lagi ada live-live orang. Kalian tuh masih akur ya dulu ya. Semuanya nggak tahu ada apa itu Tritunggal, apa itu Wanes dulu nggak tahu. Hampir semua orang nggak tahu dan fokusmu juga nggak ada itu kan tentang Tritunggal atau apapun itu. Tapi kenapa kamu tidak beriman kepada Sang Tritunggal Maha Kudus, Mekana? Gini ya, Agatha kan bilang ajaran saya melenceng dari kitab suci ya. Gak apa-apa, itu hakmu untuk berbicara seperti itu, ya kan? Tapi kalau saya pribadi, saya tidak peduli orang mau bilang saya bidat kayak sesat. Bukan. Saya mau langsung aja. Kenapa kamu Ya, tapi tidak beriman kepada Sang Tritunggal Maha Kudus? Iya, makanya itu dia. Kamu kan mengimani Allah Tritunggal Maha Kudus toh. Itu kan nama Tuhanmu, itu kan sesembahanmu, ya kan? Nah, kalau saya itu berdasarkan apa yang diajarkan di dalam kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak mau keluar dari situ. Ulangan 4 ayat 2, ada perintah Tuhan di situ, tidak boleh menambah dan mengurangi perintah-perintah Elohim. Kemudian juga Wahyu 22 ayat 18 sampai 19, tidak boleh menambah dan mengurangi. Siapa yang menambah dan mengurangi akan kena malapetaka. Nah, menurut Agatha kan, saya ini salah, ajarannya salah, ya kan tidak sesuai dengan kitab suci. Pertanyaan saya Agatha, tolong tunjukkan ya supaya saya menyembah Allah Tritunggal Maha Kudus. Bisa tunjukkan dari Kejadian sampai Wahyu. Yang pertama ada diajarkan untuk beriman kepada Tritunggal. Ya kata Tritunggal, saya tidak mau keluar dari kata itu. Yang kedua, kamu mau kata Tritunggal atau kamu mau kepada sesembahan Tritunggal? Kan saya mengimani Allah Tritunggal atau kata Allah. iya, Allah Tritunggal kan, Allah Tritunggal. Yang pertama, di mana ada diajarkan di dalam kitab suci, yang pertama untuk percaya kepada Tritunggal ya, Tritunggal. Terus yang kedua, di mana diajarkan dalam kitab suci untuk menyembah Allah, sesembahan penduduk negeri Mekah, ilah bangsa Arab, yang kalian bilang malah Tritunggal. Ya, silakan Agatha. Ya, kalau ada satu saja ya, ada diajarkan menyembah Allah, apalagi disebut Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Coba baca. Jangan lupa absen-absen ya teman-teman ya. Absen-absen sama tap-tap. Oke, silakan. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Sebab ada 3 yang bersaksi di surga. Dalam kurung. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini adalah satu. Nah, Dan sebentar. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi, tutup kurung. Roh dan air dan darah. Dan ketiganya itu menjadi satu. itu Tritunggal 3 dalam 1. Yang dalam kurung, buka kurung itu ada nggak di original teksnya? Kan nggak ada. Ada. Oke, silakan tunjukkan di original teks ya, di
kodeks-kodeks tertua ada dalam kurung itu. Oke. Iya. Kamu boleh baca di dalam Yohanes 4 ayat 23. Bacalah. Teks asli kan? Teks asli kan? Yohanes 4 ayat 23, namun waktunya akan tiba dan itu adalah sekarang. Manakala para penyembah yang benar akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu. Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Roh itu Roh Kudus, kebenaran itu Yesus. Jadi semua orang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam Tritunggal Maha Kudus. Kamu mau mencari tulisan atau mencari realita? Makanya itu yang saya tanya. Begini Teks loh. asli kan itu? Teks asli. Teks asli kan itu? Asli nggak? Yohanes 5 ayat 7 itu kurung buka kurung itu di mana di original teksnya itu? Itu original teksnya tadi itu loh, Yohanes yang barusan kamu baca. Saya di manuskrip kuno. Iya, itu Yohanes 4 ayat 23 itu memangnya nggak benar. 1 Yohanes 5, Agatha maksud saya gini. 1 Yohanes Iya, penjelasannya itu loh Mikana, Yohanes 4 ayat 23 barusan tadi. Bapa akan tiba saatnya orang akan menyembah. Kan kamu nanya, saya menyembah siapa? Nyembah Tritunggal itu. Itu menyembah Bapa dalam roh, Roh Kudus dan dalam kebenaran. Kebenaran itu kan Yesus. Nah itu kan Tritunggal. Itu Tritunggal, itulah Tritunggal. Bapa dalam roh dan dalam firman. Udah. pahami dulu pertanyaan saya, Agatha. Di 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 di sini ada tutup kurung buka kurung. Buka Sudah kurung. saya jelaskan di mana itu. Itu tadi itu teks original nggak itu yang Yohanes tadi yang kamu baca Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ya Tuhan. Iya, itu Yohanes 4 ayat 3 itu kan paralel dengan itu. Kamu mau mencari tulisan Tritunggal atau mencari realita Tritunggal? Yang jelas-jelas kata Tritunggal. Nah, kamu kan Kalau kamu mencari kata, saya tidak menyembah kata. Kan kamu bilang, tunjukkan sama saya Allah Tritunggal yang kamu sembah. Saya menunjukkan Allah, saya bukan menunjukkan kata. Kamu minta kata, saya malah menunjukkan realita. Gimana? Iya, sekarang saya tanya, kamu menyembah tulisan atau menyembah realita? Bukan, kita nggak menyembah tulisan, tapi Lah kan kamu nyarinya tulisan, ini logika loh. Kamu masa nggak ngerti logika sih? Kamu kalau sampai kayak gini katanya S1, masa kamu itu tidak bisa membedakan mana realita, mana kata. Menurut kamu, Bapa dalam firman dan dalam roh itu realita apa tulisan? Maksud saya gini, Agatha, yang cantik dengarkan bentuk Dan manis, biasa ada manisnya. Ayo. Maksud saya gini loh. 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu yang buka kurung tutup kurung itu dalam kurung. Ya udah saya jelaskan di Yohanes 4 ayat 23. Di manuskrip kuno itu nggak ada. Itu tambah. Kalau Yohanes 4 ayat 23 ada nggak di manuskrip kunonya? Nggak, gini. Yang harus kita clearkan dulu, Agatha. Di 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu cantik dan manis. Itu dalam kurung dan tutup kurung. Gini, kamu tahu nggak arti dalam kurung dan tutup kurung? Kamu tahu nggak artinya itu? Kamu tahu nggak? Itu dulu yang mau saya tanya sama kamu. Itu Kamu tambahan. tahu nggak? Bukan, dalam kurung atau tutup kurung itu bukan tambahan. Ada di satu manuskrip, ada di satu kodeks, tapi tidak ada di kodeks yang satu. Itu arti dalam kurung itu bukan tambahan. Enggak. Salah, itu pun saya bilang kalian itu tidak memahami itu. Nah, penting sekali kita itu harus rendah hati, belajar. Karena begini, saya ini ortodoks. Jadi kalau kamu tanya manuskrip, saya tuh punya yang namanya Septuaginta. Ya, ini dalam teks bahasa Inggris karena saya tidak tahu bahasa Yunani. Jadi yang 1 Yohanes 5 ayat 7 itu bukan tambahan sayang. Tetapi itu ada di manuskrip, satu manuskrip, tapi tidak ada di manuskrip lain. Itu maksudnya. Nah, jangan salah paham dulu. Galatia 1 Yohanes 5, bentar ya. Saya Titus, Filemon, James, Peter, 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke, ini teks asli ya. Ini Septuaginta ya. Tapi dalam bahasa Inggris. Nah, kamu kan butuh Tritunggal toh.
Nah, ini ya. Ini punya saya, ini bukan punya saya punya, tapi saya mau ngasih tahu kamu itu. Nah, 1 Yohanes 5 bisa bahasa Inggris ya. Ayat 7. Nih ya. Dikatakan nih 1 Yohanes 5. Nih ya. Ini ayat 6. Kita lihat ayat 7. For there are 3 that bear witness in the heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these 3 are one. Ini 3 are one. Inilah Tritunggal. Ini teks asli ya Mikana. Saya ini. Nih. Saya sebenarnya makanya saya mau nunggu dulu. Kamu tahu apa? 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini jadi ya 3 dalam 1 ini. 3 are one. Inilah Tritunggal ya. Father. Nih kamu ini saya ini. Orthodox Bible Study dan ini LXX bersama dengan yang kami punya sejak abad pertama. Nih, ini bukan Bible kamu yang kayak yang kamu punya baru atau seperti Katolik. Ini punya saya yang dulu. Di sini ada semua Tobit, Makabe, di sini semua ada. Saya punya manuskripnya. Saya punya. Tenang aja. Jadi saya jelaskan kepada kalian dalam kurung itu bukan artinya tambahan, tetapi ada di satu kodeks, tidak ada di kodeks lain. Ini saya punya yang asli. Begitu. Oke, saya menyembah Sang Tritunggal Maha Kudus, bukan menyembah tulisan. Boleh. Jadi 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu tidak ada di dalam manuskrip kuno dan juga tua itu tidak ada. Itu tidak ada. Bagian itu adalah tambahan sebagai koma Jovaneum. Jadi itu tidak ada di naskah kuno. Kamu Makanya ambil dibuat dari dalam blogspot kurung. siapa? Itu komentar siapa? Yang kamu bawa itu komentar siapa? Ini kan narasi-narasi dalam kadrun kurung sama tutup kurung. Enggak, dalam coba boleh data. tidak ada di manuskrip Enggak, kuno, tidak data. ada di naskah Siapa yang kuno. mengatakan itu? Coba. Tidak Coba ada, buka itu. makanya kamu searching semua tidak ada itu. Enggak, ini saya kan teks searching aja. asli. Gini loh Mikana. Kalau ada, kenapa harus buka kurung tutup kurung? Itu tidak ada. di Penjelasan manuskrip saya kuno. dengar nggak? Penjelasan saya dengar nggak Itu tadi? tidak ada. Jadi ada di satu manuskrip, tapi tidak ada di manuskrip lain. Saya nggak pakai manuskrip. Ini dari Ortodoks. Yang mengkanon Alkitab itu adalah gereja saya dalam Konsili Kartago dan ini kitabnya. Saya nggak bisa bahasa Ortodoks Yunani, yang makanya mengkanon gini Alkitab. Mikana. Gini Mikana ya. Maksud saya gini, kalau kamu bilang itu hanya tambahan, nah itu siapa yang bilang? Boleh tunjukkan datanya yang mengatakan itu Karena tambahan. itu tambahan Agatha, makanya dalam kurung tutup kurung. Justru Saya kalau ulangi kita sekali baca- lagi Mikana, kamu dapat pernyataan itu dari siapa? Saya mau tahu orangnya yang mengatakan itu tambahan. Itu aja. Masa kamu nggak tahu sih kalau itu dalam kurung tutup kurung Oke, itu tidak ada. saya di rasa sudah manuskrip selesai kunonya. kalau kamu hanya seperti kadrun. Ya, begini ya. Sudah pansosnya ya. Thank you ya Mikana ya. Bye. Karena begini teman-teman, kalau dia hanya mengatakan itu tambahan, dia tidak menyertakan teks asli. Dia tidak mengatakan itu siapa yang mengatakan. Itu tambahan. Siapa? Oh, saya bukan nggak takut. Karena style-style dia itu style kadrun. Kamu kalau ngelawan kadrun kayak gitu. Giliran sekarang kamu kayak kadrun. Saya nggak mau. Iya, cuman ngotot itu tambahan. Tapi nggak menjelaskan. Kalau saya menjelaskan, ngapain saya ngulang-ngulang lagi loh Mikana? Kamu Kristen loh, jangan kayak gitu. Ini saya Orthodox Bible Study, gereja saya ini. Apa saya perlu telepon Romo Aji dalam bahasa Yunaninya? Dia punya teks aslinya. Dan gereja kami itu bukan gereja baru. Apa perlu saya telepon episkop saya? Dia punya yang bahasa Yunani, teks asli. Saya yang pakai bahasa Inggris karena saya nggak ngerti bahasa Yunani. Ini, saya punya ini, udah saya bilang. Jadi narasi yang mengatakan itu tambahan karena dia nggak punya manuskrip yang asli. Dia mungkin nggak ada di Codex Vaticanus, tapi di kodeks lain, misal ya, kodeks yang lain itu ada. Jadi kenapa dibikin tanda kurung? Gitu loh Mikana. Kalau kamu cuma bilang katanya itu tambahan. Siapa yang mengatakan? Saya butuh orang yang mengatakan itu. Kamu nggak bisa nunjukkan. Ya untuk apa? Sudah, jangan pansos. Sudah saya bilang saya punya kitab Katolik, saya punya kitab Ortodoks, saya punya kitab Septuaginta juga. Kitabnya Ortodoks ini dia. Saya punya,
Ya, ketiganya adalah satu, 3 are 1. Itu Tritunggal. Sudah. Jadi kalau ada yang mengatakan gereja saya ini yang kanon ini gereja saya. Sudah. Ya, jadi kalau ada yang bilang takut-takut, stylemu style kadrun. Males. Saya nggak suka, serius. Saya nggak suka style kadrun. Males saya. Ya, thank you ya. Saya bukan nggak mempersiapkan apapun untuk ini. Saya udah mempersiapkan itu. Bawa. Siapa yang bilang? Gereja kamu, adakah? Ada atau gini, adakah Luther mengatakan kata Luther itu tambahan? Kan nggak ada. Iya. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang, Rafa. Iya. Nah, Kakak memang ortodok. Iya, betul. Saya bukan ngaku-ngaku kayak Mikana, ngaku-ngaku ortodok, simpatisan. Tapi kalau Kak Mikana kan itu kan apa sih, ortodok juga kan? Yang ngaku-ngaku ortodok tuh Mikana. Nah, Bukan gini, Kak. Mikana itu pernah datang ke gereja ortodok, cuman numpang foto-foto bikin TikTok pakai kerudung. Bukan Mikana ortodok, Mikana bukan ortodok. Nggak tahu saya gereja di apa. Saya nggak tahu Ya, gereja di mohon, mana. mohon maaf sebelumnya Kak, gini loh. Kadang kan saya juga pernah melihat di suatu media sosial bahwa ortodok itu kan pakai kerudung. Hmm. Nah, dan kebetulan juga saya kan beragama Katolik. Hmm. Nah, yang saya tanyakan tadi kan apa sih perbedaan Katolik dengan ortodok, Kak? Bukankah dulu pada zamannya itu memang dulunya satu apa gimana sih, Kak? Langsung ke